Selain destinasi-destinasi yang menarik, juga ada event-event yang bisa dinikmati sepanjang tahun berjalan itu. Dan ternyata dari riset di Indonesia pun dari 212 juta orang yang menggunakan internet, 83% itu menggunakan media pencarian di Google ataupun di internet. Wancine beduk tengangi Surya mangrangsang rayang. Ana ora-ora amba, ing kono ana titaing Gusti kang padha gendu rasa, genduras, gendu rasan. Anjajah desa Milangkori, kala mangsane pariwisata. Alam Nuswantara keh kang adiluhung sawah lan gunung-gunung. Tadi sudah disinggung soal kalender event, yaitu event pariwisata setahun penuh. Nah, kira-kira yang menjadi puncak atau primadona dari masing-masing event itu apa, Pak Agus? Monggo. Jadi event yang kita gelar ini kan melibatkan semua komponen, baik itu desa wisata, kemudian juga teman-teman kedinasan, ataupun EU. Yang itu kita himpun bersama di awal tahun untuk menyusun kalender event. Sehingga masing-masing event itu memiliki keunggulan masing-masing. Akan tetapi, kalau saya bicara dari grid yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekraf, di mana ada satu penilaian yaitu karisma event nasional atau KEN. Itu dalam satu tahun diambil hanya 101 event terbaik nasional. Nah, Wonosobo yang sudah berhasil masuk nominasi itu baru satu, yaitu Java Balloon Attraction. Java Balloon Attraction. Balon udara nggih, Pak. Nah, itu salah satu event budaya. Jadi kebudayaan kita menerbangkan balon yang kemudian kita racik, kita tata, sehingga itu alhamdulillah tahun 23 ini sudah menjadi 10 unggulan terbaik Jawa Tengah dan diusulkan ke nasional. Tanggal 28 November kemarin saya presentasi di depan tim juri, dan harapannya doa kita bersama sehingga tahun depan masuk karisma event nasional menjadi 101 terbaik nasional. Syaratnya itu rigid, event harus lebih dari 2 hari, dan itu harus kita tata sehingga manfaatnya itu banyak memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Itu salah satu indikatornya. Nah, juga di luar itu kita akan perbanyak event-event yang memiliki keunikan, memiliki keunggulan, dan syukur-syukur kekhasan. Nah, ini panggung salah satu kami bangun pun dalam rangka untuk sebagai sarana prasarana untuk mendorong event bisa dilakukan di sini. Di sini kan ada Lengger, itu kan khas kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan Lengger itu daya tarik yang luar biasa, maka butuh sarana prasarana yang saling mendukung seperti panggung ini misalkan. Lalu juga ada rambut gimbal, cukur rambut gimbal. Ini juga ada beberapa teman-teman kami dorong untuk diciptakan event tidak sekedar tradisinya, tapi ada seni tari yang menggambarkan itu. Kalau nanti itu kita pasang atau kita tampilkan, saya yakin dari hari ke hari Wonosobo selalu muncul daya tarik yang memikat untuk datang. Itu, Pak. Kalau untuk ini, Pak, untuk standar keselamatan balon, ya. Karena balon itu di sini kan banyak juga yang dilakukan oleh masyarakat Wonosobo dan dibur gitu aja gitu, Pak. Nah, itu apakah tidak berbahaya? Sementara di dalam balon itu sendiri kan ada apinya, Pak. Nah, begini. Kita bicara balon kalau yang standar dalam
konsep event itu satu harus punya izin dari Badan Otoritas Bandara Surabaya. Itu yang pertama. Nah, syarat untuk mendapatkan izin itu balon yang akan diterbangkan itu wajib memenuhi ketentuan, harus ditambat, ditali. Nah, saya tidak kemudian loh itu ada, nah itu liar ya. Kalau liar kan kita susah ya. Balon liar tiba-tiba muncul pas perayaan hari raya atau pas apa begitu. Tapi kalau event itu semua terstandar untuk keselamatan. Yang kedua, tidak boleh ada sumbu api yang ikut di balon. Dan itu kesulitannya. Nah, keunikannya karena sulit, nerbangkan hanya modal tekanan yang terukur sehingga bisa naik dengan tenang. Ini sulit. Beda kalau ada sumbu, pasti dia naik karena kedorong terus. Gitu. Nah, beberapa syarat-syarat itu yang kita cukupi sehingga memang faktor safety itu penting. Dan apakah ketika balon itu akan merusak lingkungan? Enggak, karena itu pun ada alat kompor yang dibikin yang rumputnya pun tidak terbakar. Karena di bawahnya itu dikasih batu bata dan baru kompor dari black itu. Nah, sehingga tidak seperti dulu habis selesai itu ada titik-titik itu bekas obong-obong begitu. Nah itu rasan ini kamu pelaku ya. Pulau ngangge kompor gas, LPG. Nah, saya juga sedang mencoba beberapa investor luar kota. Syukur kalau dalam kota ada ya. Balon yang bisa dinaiki manusia. Ini sedang kita kaji. Baik izinnya, kemudian juga safety-nya. Kalau itu memungkinkan, kita kolaborasi. Yang tradisional itu naik untuk ditambat, tapi kanan kiri itu bisa dinaikin orang. Naik turun. Kapadokia Van Java begitu. Ini masih kita kaji. Artinya kreativitas, inovasi terus kita kejar untuk Kapadokia bener. Ki cocok iki bahasane iki sapa? Gendu. Sing penting mboten layangan putus niku lho Pak Kano. Napa, Mbak Ida? Saya tuh berkali-kali kalau ke sini lihat penerbangan balon itu selalu meliput ya. Itu ada alasan khusus kah? Karena tamu saya belum bangun. Oh, ya, pagi-pagi kenapa ini, itu, Pak? Ini perlu diketahui terutama biro-biro untuk menjual paket ini ya. Karena mengapa balon itu pagi? Yang pertama, balon itu terbuat dari kertas. Ini bukan bukan plastik, bukan yang bahan-bahan yang modern. Ini hanya bisa pada satu kondisi yang tenang, belum ada angin. Jadi angin itu datang rata-rata itu setelah jam 8 ke atas, kurang lebih di sekitar itu. Di bawah itu tenang. Tetapi juga tidak mungkin terlalu pagi. Misalkan habis subuh masih peteng gitu. Karena apa? Kelembabannya masih terlalu tinggi. Itu faktornya nanti adalah kesulitan mengisi gas di dalam balon itu. Kalau terlalu lembab, agak lama sekali. Yang paling bagus itu pas cuaca penter panas, lalu tenang udaranya, anginnya tenang. Nah, itu akan cepat melembung, naiknya juga sangat mudah. Yang kemarin itu agak ada kesulitan di sini karena apa? Cuacanya mendung, agak gerimis. Nah, balonnya agak berat karena itu kertas ketika lembab dia ini agak basah. Begitu, Bu. Maka nanti kalau event-event yang sudah tahu tanggal mainnya, ya kita bisa sampaikan ke mereka harus bangun pagi. Tapi saya kira ini menarik, mendukung kita untuk apa? Lama tinggal. Karena event itu digarap pagi dan maunya juga harus pagi. Orang harus nginep di sini, Pak. Kan nggak mungkin 5:30 sampai di lokasi berangkat dari Semarang. Ya bisa sih jam 12 malam, jam 1 kan merepotkan wisatawan. Lebih baik kan nginep di sini, jam 5 bangun, seger, nonton balon, dan kanan kiri selalu dilengkapi dengan potensi makanan khas kita. Ada megono, tempe kemul dan sebagainya gitu. Sekalian Wisata kuliner. Karena apa? Pasti belum sarapan. Enggak seperti kamu sidik-sidik makan gitu ya. Nah niku cocok kula. Enjing niku subuh menikmati
sunrise riyen, lajeng medhuk nonton balon sinambi madang. Niku. Genduk itu ada kegiatan seperti itu, alangkah baiknya lagi jika selalu diisi dengan kesenian tradisional juga. Wah, cocok. Jadi selain ada balon, ada kuliner, ada keseniannya juga. Jadi satu event itu merangkul 3 kegiatan, tiga segmen di sini. Kesenian apa Mas yang kira-kira bisa Kalau Wonosobo sendiri yang jelas kan ada topeng lengger, ada kuda kepang juga yang tradisional. Kenapa kalau saya sendiri mengusulkan yang tradisional? Karena balonnya juga sudah tradisional, makanan di sekitarnya juga sudah tradisionalnya Wonosobo. Jadi kita munculkan apa yang ada di Wonosobo aja. Iya, memang sepakat, dan kita apa yang kita tampilkan beberapa tahun terakhir ini pun sudah kita gabung ya antara balon dan seni tradisional, terutama lengger gitu ya. Justru tahun depan atau tahun 2024 ini malah rentang waktunya itu diperpanjang. Jadi tidak hanya 1 hari. Kami harus bisa membuat event selama 3 hari, Pak. Maka nanti event balon udara ini selama 3 hari itu balonnya 2 hari. Malamnya pun harus ada tampilan-tampilan. Maka nanti antara di lokasi ini dan lokasi belakang di stadion itu selalu ada keramaian-keramaian selama 3 hari. Nah itu kami sepakat Mas Dwi. Jadi karena kita itu kontennya itu budaya, jadi kebudayaan, di dalamnya itu ada seni, adat dan lain-lain. Maka yang akan kita keluarkan dalam 3 hari event itu ya semua potensi Wonosobo yang menarik. Harapannya semoga masuk Ken. Kalau Ken masuk insya Allah berarti kan semua turun tangan dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Itu kira-kira di bulan apa itu Pak? Rencana kami Agustus. Bulan Agustus. Wah tak catat itu, tak bunderi kalendere siap ning Wonosobo Agustus. Insya Allah tunggu saja. Januari saya rapat, Februari kita sudah bisa launching kalender event Wonosobo dari bulan ke bulan. Gitu. Aja lali go jaket. Nggih, pripun. Kula tak critani iki. Nggih. Pripun? Kula nonton tamu saka luar kota lah. Bar nonton balon tamu luar kota nangis guguk. Bali tong penginapan itu mah nangis-nangis. Lho sebabnya napa niku Pak? Niku nyata. Makanya kondisi diri. Gara-gara nih tak parani Pak, kenging ngopo Pak kok nonton balon malah nangis. Saking terenyuh itu haru karena sing nyambut Pak Kepala Dinas. Wah, tepuk tangan. Mesti sing ibu-ibu kaya kan. Berarti saya disambut Pak Kepala Dinas ini mesti ibu-ibu ya. Ya, sebetulnya yang tahun kemarin itu sudah kita coba paket. Nah, kita coba jual paket, dijual sama teman-teman rumah wisata. Kami brigade tempat khusus supaya nggak campur sama penonton umum. Dan itu dapat fasilitas, ada minuman jahe, ada geblek, tempe gemul, dan nasi megono. Kita layani, ada jagung sama kacang madu kalau tidak salah. VIP ya Pak? Masuk ke VIP tapi mereka bayar. Nah, kan wisatawan bayar. Nah, bayarnya silakan. Tahun depan kita mau konsep lagi seperti itu. Kalau perlu separuh lapangan itu VIP semua kepada wisatawan, dan kita kasih kursi, kita kasih makan gratis pada hari itu. Tapi H-1 mereka sudah bayar. Dan itu bisa dikelola oleh biro-biro. Oke, cocok. Gitu Pak. Oh nggih siap. Ini biro-biro sami siap nggih. Ya Pak. Kowe target kesuksesan iku nek ana penonton utawa tamu sing iso nangis. Wah itu sukses tandane. Judulnya Nangis Tamu. Nangis tamu ya. Nek ra gelem nangis jiwiti ya. Wonosobo bangun praja.